Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kumalasari, dengan NIM C1J019027. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai akad-akad lainnya. Langsung saja untuk akad yang pertama, yaitu akad saf atau jual beli mata uang asing. Menurut bahasa, akad ini adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Akad ini adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing atau valuta lainnya. Untuk sumber hukumnya yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah sama seperti akad-akad sebelumnya yang kita bahas, dan ketentuannya untuk objek akadnya yaitu nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama. Tidak boleh ada hak hiar, syarat bagi pembeli, dan tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Lalu di sini ada skema, bisa kita lihat secara saksama. Dan untuk perlakuan akuntansinya ada contohnya berikut ini, yaitu saat membeli valuta asing, kas dalam dolar di sisi debit dan kas di sisi kredit dalam rupiah. Selanjutnya saat dijual, kas dalam rupiah di sisi debit, kerugian di sisi debit, keuntungan di sisi kredit, dan kas dalam dolar di sisi kredit. Selanjutnya untuk akad yang kedua yaitu akad wadiah atau titipan. Wadiah merupakan simpanan, barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan barang tersebut. Untuk sumber hukumnya bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada skema dan juga ada jenis akad wadiah. Di sini akad wadiah dibagi menjadi dua macam, yaitu wadiah amanah dan wadiah yad damanah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah. Di sini pelakunya terdiri dari muwadi atau pihak yang menitip dan mustauda atau pihak yang menyimpan. Selain itu, objek akadnya, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Untuk ijab kabul sama seperti di akad-akad sebelumnya. Sedangkan untuk perlakuan akuntansinya yaitu bagi pihak pemilik barang, jurnal yang dicatat yaitu beban wadiah di sisi debit dan kas di sisi kredit. Bagi pihak penyimpan barang, kas di sisi debit dan pendapatan wadiah di sisi kredit. Selanjutnya, ada akad wakalah atau wakil. Al-wakalah, al-wakilah, at-tahwid artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukumnya bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah. Di sini pelakunya terdiri dari dua, yaitu muwakil dan wakil. Adapun ketentuannya yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Sedangkan untuk ketentuan wakilnya harus cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Untuk objek akad diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai, dan kontrak dapat dilaksanakan. Untuk ijab kabul sama seperti di akad-akad sebelumnya. Sedangkan berakhirnya akad ini itu ada beberapa poin. Seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai, pemutusan oleh orang yang mewakilkan, wakil mengundurkan diri, dan orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan tersebut. Selanjutnya skema dan perlakuan akuntansi. Untuk perlakuan akuntansi di sini, bagi pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerima kuasa, jurnal yang dibuat yaitu kas di sisi debit dan pendapatan wakalah di sisi kredit. Lalu, bagi pihak yang meminta diwakilkan, jurnal yang dibuat yaitu beban wakalah di sisi debit dan kas di sisi kredit. Selanjutnya, ada akad kafalah atau jaminan. Kafalah disebut juga daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamaah atau tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Bisa kita lihat di sini sumber hukumnya. Lalu selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah. Di sini ada 3 pelaku atau pihak, yaitu pihak penjamin, pihak orang yang berutang, dan pihak orang yang berpiutang. Untuk ketentuannya bisa kita lihat di sini ya, untuk mempersingkat waktu. Lalu objek penjaminnya juga bisa kita lihat di sini. Sedangkan ijab kabulnya sama seperti di akad-akad sebelumnya. Lalu untuk berakhirnya akad ini, itu ketika uang telah diselesaikan, kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Lalu ketika utang tersebut telah dialihkan,
Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor, dan kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Selanjutnya ada skema dan perlakuan akuntansi. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu bagi pihak penjamin, jurnal yang dicatat adalah kas di sisi debit dan pendapatan kafalah di sisi kredit. Bagi pihak yang meminta jaminan, jurnal yang dicatat adalah beban kafalah di sisi debit dan kas di sisi kredit. Selanjutnya, Qardul Hasan atau dana kebajikan, yaitu pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu untuk sumber hukumnya bisa kita lihat di sini ada 3. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah. Untuk pelaku terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, harus cakap hukum dan balik. Untuk objek akad di sini itu ketentuannya berupa uang yang dipinjamkan dengan ketentuan jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya dan ijab kabul. Selanjutnya ada skema dan perlakuan akuntansi. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu bagi pemberi pinjaman, jurnal yang dicatat adalah dana kebajikan, kas di sisi debit, dan dana kebajikan, infak atau sedekah atau hasil wakaf di sisi kredit. Lalu bagi pihak yang meminjam, jurnalnya yaitu kas di sisi debit dan utang di sisi kredit. Selanjutnya ada akad al-hiwalah atau hawalah atau pengalihan. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau pemikul sesuatu di atas pundak. Sumber hukumnya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah. Di sini pelaku terdiri dari 3 macam, yaitu pihak yang berutang atau berpiutang, pihak yang berpiutang atau berutang, lalu pihak pengambil alih utang atau piutang, atau muhal alai. Lalu objek akadnya yaitu adanya utang atau adanya piutang. Di sini ketentuannya bisa kita baca sama-sama ya. Lalu skema dan perlakuan akuntansinya. Untuk akuntansi pihak yang mengalihkan utang atau muhil, jurnalnya yaitu utang A, muhal di sisi debit, utang B, muhal alai di sisi kredit. Akuntansi pihak yang menerima pengalihan utang, yaitu jurnalnya piutang C di sisi debit dan kas di sisi kredit. Selanjutnya, ada akad ran atau pinjaman dengan jaminan. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu juga ada akad ran jenis lain yaitu tajlisi atau fidusia. Untuk sumber hukumnya bisa kita lihat sendiri di sini. Lalu untuk rukun dan ketentuan syariahnya, di sini ada pelakunya ada 3. Objek akadnya bisa kita lihat di sini ada 2, yaitu barang gadai dan utang. Untuk ijab kabulnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, skema dan perlakuan akuntansi. Di sini bagi pihak yang menerima gadai, itu jurnalnya piutang sisi debit dan kas di sisi kredit. Lalu bagi pihak yang mengadaikan, kas di sisi debit dan utang di sisi kredit. Selanjutnya, ada akad ju'alah atau hadiah. Ju'alah berasal dari kata ja'alah yang memiliki banyak arti. Jumlah imbalan, meletakkan, membuat, menasabkan. Menurut fikih, diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk sumber hukumnya bisa kita lihat di sini ada 2. Selanjutnya, untuk rukun dan ketentuan syariah, di sini bisa kita lihat ya, pihak yang membuat sayembara, objek akad berupa pekerjaan yang harus dilakukan, hadiah yang akan diberikan, dan ada zigat dari pihak yang menjanjikan atau ijab. Untuk ketentuannya, pihak yang membuat cakap hukum balik dan dapat juga dilakukan oleh orang lain. Objeknya harus mengandung manfaat yang jelas, boleh dimanfaatkan sesuai syariah. Lalu hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai atau harta dan jumlahnya harus jelas. Sah dengan ijab saja tanpa ada kabulnya. Lalu perlakuan akuntansinya, di sini bagi pihak yang membuat janji, beban ju'alah di sisi debit, kas atau aset non-kas lain di sisi kredit. Bagi pihak yang menerima janji, kas atau aset non-kas lain di sisi debit dan pendapatan ju'alah di sisi kredit. Selanjutnya yaitu ada charge card dan syariah card atau kartu kredit syariah.
Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Lalu Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara pihak berdasarkan prinsip syariah. Sumber hukumnya ada dua di sini, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, untuk rukun dan ketentuan syariah, mengingat transaksi ini merupakan implementasi dari gabungan akad, maka rukun dan ketentuan syariahnya akan merujuk pada rukun dan ketentuan syariah dari akad hafalah, ijarah, dan qard hasan. Untuk perlakuan akuntansinya, itu juga merujuk pada akad hafalah, ijarah, dan qard hasan. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan, dan mohon maaf jika pemaparan materi ini terlalu singkat. Jika teman-teman ingin membaca atau mengetahui materi yang lebih lengkap lagi, teman-teman bisa mengunjungi link yang sudah saya tautkan di bawah ini ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.